Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, terima kasih telah berkenan mengunjungi channel kami, Umarat Mojo Official. Semoga panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat. Menyambung konten sebelumnya tentang mencoba mengurutkan lakon Ramayana, pada kesempatan kali ini kita akan mulai mereview masing-masing lakon. Yang akan kita mulai dengan lakon Donopati Lair atau Donorojo Lahir. Jadi Donorojo, Donopati, Daniswara itu tokoh yang sama. Itu wayangnya ada yang menggunakan peraga wayang seperti ini, sekilas mirip Prabu Romo atau Romo Wijoyo, namun mahkotanya pakai topong seperti ini. Ini juga Donopati. Ada juga bentuk wayang Donopati yang mirip Bumo Sitijo, yang gagah kayak Gatotkaca, kayak Bumo Sitijo, Trajutrisno itu juga ada. Monggo, itu bebas mau menggunakan yang mana. Terkadang ada yang saat jejeran menggunakan Donopati yang bentuk seperti ini, namun pada saat perang menggunakan Donopati yang bentuknya mirip seperti Bumo Sitijo. Yang mirip Bumo Sitijo wayangnya seperti ini. Ini salah satu wayang saya yang masih putihan, belum disungging. Nah, ini juga Donopati. Lebih gede wayangnya, seukuran Gatotkaca, seukuran Bumo Sitijo. Nih. Jadi cakrak gitu. Terus kalau disungging itu ada yang mukanya atau wajahnya itu warna hitam, atau ada juga yang gemblengan sehingga kumisnya itu nampak. Itu ada. Ini juga wayang Donopati. Jadi ini atau ini tuh sama-sama Donopati. Monggo, tergantung selera yang dipakai yang mana. Saya belum menemukan suatu aturan baku kapan menggunakan Donopati ini, kapan menggunakan Donopati yang wujud yang lainnya itu tadi. Belum tahu. Monggo, sepertinya itu selera saja. Nah, Donopati ini adalah putranya Begawan Wisrawa. Jadi ada suatu sanggit yang menyampaikan bahwa Donopati ini anak kedua. Dia punya kakak yang bernama Wisrawana. Jadi negaranya itu namanya Lokopolo. Lokopolo itu rajanya itu raja awal itu Prabu Wisrawa. Begitu Prabu Wisrawa lengser, dia menjadi Brahmana, menjadi pendeta di pertapan Deder Penyu, peparat Begawan Wisrawa. Jadi memang umum kalau awalnya itu menjadi raja, begitu lengser menjadi Brahmana. Itu seperti Prabu Abiyasa, Ratu Ngastina, eyangnya atau kakeknya Pandhawa dan Kurawa itu setelah menjadi raja juga lengser menjadi Brahmana di pertapan Saptawarga. Begawan Abiyasa begitu. Nah, kalau Prabu Wisrawa itu setelah lengser menjadi Brahmana di pertapan Deder Penyu, peparat Begawan Wisrawa. Kala menjadi raja, Prabu Wisrawa itu dia punya patih yang bernama Patih Wisnungkara. Itu wujudnya buta hitam. Itu. Nah, ada sanggit yang menyampaikan, yang menceritakan bahwa Begawan Wisrawa itu punya putra yang bernama Wisrawana.
yang menggantikannya menjadi Raja Lukopolo. Nah, namun keberadaan Wisrawana ini buat saya itu saya bingung. Bingungnya itu begini. Pertama, Wisrawana itu muncul itu di lakon laire Harjuna Sosrobau. Itu ada sanggit yang menyampaikan itu. Jadi sudah menjadi seperti suatu pola umum. Pagelaran wayang itu kan ada jejeran, kemudian di jejeran itu konflik mulai muncul. Konflik itu menjadikan perang yang dinamakan perang gagal, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada jejeran Pindo, kemudian ada Goro-Goro, ada perang kembang, yang Satrio dan Cakil itu, dan Buto-Buto Repatan itu. Kemudian kan ada selanjutnya Manyuran itu, Manyuro. Jadi kan dibagi ke beberapa tahap itu. Patet 6, Patet Songo, Patet Menyuro, seperti itu. Nah, jika satu lakon itu tidak dikaitkan dengan yang lain, itu tidak masalah. Tidak masalah dalam artian tidak akan membuat bingung. Namun jika di dalam lakon itu berusaha untuk dikaitkan dengan lakon yang lainnya, itu terkadang itu muntir gadung gitu. Jadi membingungkan, kayak nggak nyambung. Kalaupun nyambung itu nyambungnya kayak dipaksakan. Contohnya Wisrawana itu. Tapi sekali lagi mohon maaf jika penyampaian saya ini mungkin kurang tepat atau salah, karena untuk hal ini juga literatur saya juga sangat minim. Saya hanya mengandalkan suatu logik sebagai seorang penonton, penggemar wayang purwo, wayang kulit. Dari sekian lakon-lakon ini berusaha saya kaitkan logikanya masuk akal atau tidak. Nah, Wisrawana itu muncul di lakon lairnya Harjuna Sosrobau. Kemudian di lakon itu juga muncul Wisnungkara juga muncul. Terus nah ini sebelum Wisnungkara dititisi Bathara Wisnu. Pemahaman yang umum disampaikan, dan saya juga memahami bahwa Wisnu dan Cokro itu tidak pernah berpisah. Jadi jika ada Bathara Wisnu, di situ senjatane Cokro. Jika ada raja yang menjadi titising Wisnu atau siapapun yang menjadi titising Wisnu, dia memegang Cokro, dia memiliki Cokro. Kecuali, nah ini satu lagi, kecuali Prabu Rama Wijaya titising Wisnu senjatane bukan Cokro, tapi senjatane panah Kiai Guhya Wijaya. Ada yang menyebutnya Kiai Guwa Wijaya. Tapi kalau Guwa kok ya bingung juga memaknainya ya. Ada sanggit yang menyampaikan bahwa namanya bukan Guwa Wijaya tapi Guhya Wijaya. Nah, seperti itu. Nah, Prabu Rama Wijaya walaupun titising Wisnu senjatanya bukan Cokro, tapi kalau Wisnu yang lainnya senjatanya itu Cokro. Nah, dan sudah menjadi suatu ciri khas bahwa jika ada Wisnu, siapapun yang menjadi titis Wisnu, dia gaduh, dia juga memiliki senjata Cokro, cakra itu. Nah, berdasarkan pemahaman bahwa Wisnu dan Cokro itu merupakan satu kesatuan, ibaratnya seperti api dan panasnya, maka akan aneh jika Wisnu nitis ke satu pihak sementara Cokro nitis ke yang lain. Nah itu. Lah, di lakon Harjuna Sosrobau lair itu Wisnu nitis ke Begawan Wisnungkara sementara Cokro nitis ke rahimnya ibunya Harjuna Sosrobau yang bernama Dewi Danuwati.
Sehingga pada saat Harjuna Sosrobau lahir, dia sudah memegang senjata cokro. Nah itu. Dan cokro yang dipegang oleh Harjuna Sosrobau itu digunakan untuk membunuh Wisrawana, kakaknya Donopati itu. Nah, ada sanggit yang menyebutkan bahwa yang membunuh itu bayi Harjuna Sosrobau langsung yang mancing ke peperangan. Ada juga yang menyampaikan bukan Harjuna Sosrobau, walaupun cokro itu bersamaan dengan bayi Harjuna Sosrobau, namun cokro itu dipegang, digunakan oleh Suryandagni, kakaknya Rama Bhargawa, kakaknya Jamadagni. Suryandagni itu bapaknya Sumantri atau Patisuwanda. Itu digunakan untuk membunuh Wisrawana. Nah itu. Sementara anehnya lagi, Wisnungkara itu berada di kubunya Wisrawana, sementara cokronya berada di kubunya lawannya. Itu. Jadi bingung ya. Tapi itu nggak usah menjadi suatu perdebatan, itu anggap aja khasanah wawasan budaya gitu aja, bahwa ada seperti itu, nggak perlu diperdebatkan loh yang benar mana yang salah mana, semuanya benar, semuanya ada literaturnya. Cuma kita harus tahu bahwa ada berbagai versi seperti itu gitu, dan ambil mana yang paling cocok gitu. Jadi kalau saya pribadi mengenai keberadaan Wisrawana itu, saya terus terang bingung. Dan maaf, ini pendapat saya loh, pendapat saya pribadi ya, belum tentu benar. Keberadaan Wisrawana itu kesannya seperti dipaksakan untuk menjadikan lakon Harjuna Sosrobau itu menjadikan lakon lahirnya Harjuna Sosrobau itu jadi makin rame. Artinya ada tokoh yang menjadi musuh, yang menjadi ontran-ontran. Karena juga problemnya itu yang menjadikan Wisrawana itu gempur Mahespati sampai dia itu mati, itu ingin mempersunting Dewi Danuwati. Sementara Dewi Danuwati itu sudah menjadi permaisurinya Nalendra Mahespati, bapaknya Harjuna Sosrobau. Jadi kesannya kok amoral banget ya, kayak enggak kayak enggak gimana ya, kayak nggak sopan mau merebut istri orang seperti itu. Sementara Wisrawana itu adalah putranya Begawan Wisrawa yang notabene seorang brahmana yang linuwih karena memiliki aji sastra jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Jadi kok seorang raja yang berdaulat kok membuat konflik dengan negeri lain hanya ingin mempersunting wanita yang notabene sudah menjadi istrinya orang lain. Kesannya kayak nggak ada yang lain aja, nah, seperti itu. Jadi buat saya pribadi, maaf sekali lagi ini pendapat saya pribadi, keberadaan Wisrawana itu aneh, saya kayak muncul dipaksakan supaya lakon Harjuna Sosrobau lahir itu jadi rame ya, seperti itu. Mohon maaf kalau ini keliru, Mak. Cuma kembali lagi bahwa sesuatu yang menjadikan logik saya sulit menerima ya harus saya sampaikan apa adanya. Mungkin kalau pertunjukan wayang tempo dulu di mana belum ada era digital seperti sekarang yang file itu bisa di-download di mana-mana. Kalau dulu kan pertunjukan di desa ini jarak antar pertunjukan itu juga jarang. Terus juga pada saat nonton pertunjukan tidak semua orang ingat penuh. Misalnya di kesempatan ini nonton, di kesempatan yang lain belum tentu nonton, di sana nonton, dan lakonnya beda-beda sehingga untuk merangkai logika antar lakon itu juga nggak sempet lah gitu. Lagi pula juga buat apa nyari repot aja, kesannya seperti itu. Jadi mungkin ya kejanggalan-kejanggalan seperti itu kurang begitu terasa. Namun di era sekarang, pada saat file-file itu tersebar luas di internet, khususnya di YouTube,
kita itu dalam satu waktu itu bisa menyaksikan berbagai sanggit antar dalang, antar pertunjukan. Sehingga pada saat sanggit antar sanggit dan antar lakon runtutannya itu terjadi luwesan sambungan, artinya sambungannya itu nggak luwes, itu kan jadi nampak. Lebih-lebih dengan adanya YouTube ini kan pertunjukan kapanpun bisa kita tonton, kapanpun dimanapun. Misalnya pertunjukan yang sudah terjadi 5 tahun yang lalu selama ada yang upload, sekarang pun kan masih bisa kita tonton. Jadi artinya orang walaupun tidak ingat, untuk merefresh, untuk menyegarkan ingatannya kembali, dia bisa melihat ulang di YouTube kan jadi tahu lah itu. Hingga di era sekarang ini jadi semakin menantang dalam artian dunia digital beda dengan dunia zaman dulu. Jadi sekarang logika antar sanggit, antar lakon itu juga menjadi suatu konsentrasi tersendiri, runtut tidaknya suatu lakon. Tuh. Kembali ke Donopati ini, jadi ada versi bahwa Donopati itu memiliki kakak yang bernama Wisrawana. Dia menjadi Raja Lukopolo dan mati bersamaan dengan lahirnya Harjuna Sosrobahu. Karena Wisrawana itu mati, maka yang menggantikan kedudukannya sebagai Raja Lukopolo adalah adiknya Donopati ini atau Daniswara ini. Itu. Kalau saya pribadi ditanya, saya kurang setuju dengan adanya, maksudnya gini, saya kurang begitu tidak memilih sanggit yang adanya Wisrawana. Buat saya membingungkan. Saya lebih mudah memahami sanggit jika yang menjadi anaknya Wisrawa itu adalah Donopati saja, tanpa ada Wisrawana. Agar antar lakon itu runtutannya enak. Karena kalau begitu muncul Wisrawana itu menjadikan runtutan berikutnya itu jadi ada yang kayak gingsul gitu, ada yang enggak beda. Nah, yang saya akan ceritakan ini adalah yang saya pahami bahwa Donopati adalah putra satu-satunya Begawan Wisrawa. Nah, jadi begini, Begawan Wisrawa itu memiliki permaisuri yang bernama Dewi Lokati. Dalam usia yang semakin senja, waktu itu masih menjadi Raja Lukopolo, Prabu Wisrawa dan Dewi Lokati belum dikaruniai anak, belum dikaruniai momongan. Bagi seorang raja itu merupakan problem besar, karena harus ada yang meneruskan kedudukannya sebagai raja. Jadi sangat diharapkan hadirnya anak laki-laki. Dan bisa dikatakan kalau yang hadir itu anak perempuan, itu juga masih ada yang kurang bagi seorang raja, karena raja selanjutnya itu laki-laki, istilahnya pancerwali gitu. Nah, dalam usia yang semakin senja itu namun belum dikaruniai momongan, maka Begawan Wisrawa itu juga khawatir. Oleh karena itu, singkat cerita, Begawan Wisrawa dan Dewi Lokati melakukan tirakat topo broto. Kalau bahasa sekarang mudah memahaminya ya tirakat itu, tirakat. Kalau bahasa pewayangan pedalangan ya topo broto. Tuh. Nah, topo brotonya itu terkabul. Kalau di sanggit pewayangan itu turun Bathara Narada yang siap mengabulkan permintaan Prabu Wisrawa. Oleh karena itu, Prabu Wisrawa menyampaikan keinginannya. Jadi, niatnya tirakat itu apa disampaikan ke Bathara Narada. Dia ingin memiliki, jadi penyampaiannya adalah dia ingin memiliki seorang putra laki-laki yang gagah, yang bagus,
Artinya yang gagah, yang tampan. Seorang laki-laki yang gagah, tampan, pinter, wasis, sekti mandraguna, dan sangat berbakti kepada orang tua dan negaranya, serta mampu atau kuat menjadi seorang raja. Jadi permintaannya itu Wisrawa itu menginginkan seorang turunan, seorang anak yang notabene seorang pria yang sempurna. Tampan, gagah, pinter, sekti, mampu, kuat menjadi raja. Nah, itu kan luar biasa, sempurna sekali. Nah, permintaan itu terkabul. Namun permintaan itu kan mewujudkan bahwa anak itu nanti akan jadi orang yang sempurna, padahal manusia itu nggak ada yang sempurna. Oleh karena itu ada pesan yang disampaikan Bathara Narada bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Jika permintaannya Wisrawa itu semua terkabul, maka orang itu akan menjadi orang yang sempurna. Maka untuk melengkapi ketidaksempurnaannya, jadi intinya tidak boleh sempurna saja, sehingga harus ada sesuatu yang menjadikannya tidak sempurna. Permintaannya Wisrawa tadi itu jika dituruti, maka akan terlahir seorang anak laki-laki yang sempurna. Dan tidak ada manusia yang sempurna. Oleh karena itu, Bathara Narada berpesan bahwa anakmu itu manusia dan tetap dia menjadi orang yang tidak sempurna. Untuk melengkapi ketidaksempurnaan anakmu itu, maka nanti kelak matinya anakmu oleh adiknya sendiri, oleh saudara kandungnya, oleh saudaranya sendiri. Tidak disampaikan saudara kandung, tapi disampaikan adalah matinya anakmu nanti oleh saudaranya sendiri. Tuh. Nah, setelah berpesan seperti itu, Begawan Bathara Narada pergi. Nah, ini ada menjadi suatu kebahagiaan dan juga kesedihan bagi Wisrawa dan Lokati. Mengapa bahagianya? Keinginannya memiliki anak terwujud. Kesedihannya adalah anak yang akan lahir ini nanti akan mati oleh saudaranya sendiri. Tuh. Nah, singkat cerita, pada saat waktunya tiba, bayi itu lahir. Dan bayi itu lahir diberi nama Donopati atau Daneswara. Itu namanya. Jadi bernama Raden Daneswara atau Raden Donopati. Nah, pada saat Donopati umur 16 tahun, masih muda, Begawan Wisrawa lengser ke Prabon dan Donopati duduk sebagai Raja Lokapala bernama Prabu Donaraja. Ada juga sanggit yang menyebutkan diangkat menjadi raja itu umur 10 tahun. Pada saat Donopati menjadi raja bernama Prabu Donaraja, Paranpara atau brahmananya adalah Wisnungkara yang semula adalah patihnya Prabu Wisrawa. Wisrawa sudah lengser tidak menjadi raja, dia menjadi brahmana di pertapan Dederpenyu. Wisnungkara yang semula itu patih, dia menjadi seorang brahmana, peparat Begawan Wisnungkara. Dan yang menjadi patihnya Donaraja adalah patih Banendra.
Senopatinya ada 4, senopati utama. Yang tetunggule senopati adalah Didya Goh Muka. Ada Goh Yakso, ada Surogati, dan Simparawan. Yang wujud wayangnya sudah kita sampaikan di dalam konten drawing. Tuh. Jadi demikian kisah lahirnya Donopati atau Daneswara atau Donorojo. Dan menurut saya dan di logika saya itu masuk adalah Donopati adalah satu-satunya anaknya Begawan Wisrawa. Walaupun ada sanggit yang menyampaikan Begawan Wisrawa itu punya anak yang bernama Wisrawana, baru kemudian Donopati, monggo, no problem, jadi nggak ada masalah. Itu khasanah wawasan Buddha itu saya anggap seperti di wilayah tertentu anaknya Werkudara itu hanya Antareja dan Gatotkaca. Di wilayah lain ada Antareja, Gatotkaca, Antasena. Di wilayah lain ada tambahan Srenggini, Poncokusuma. Monggo, semuanya benar. Ya, logika saya, anggapan saya bahwa ya seperti itu. Begawan Wisrawa punya anak yang paling jelas itu ya Donopati itu. Wisrawana itu ya seperti ya itu tadi, tambahan itu tadi. Monggo, panjenengan semua mau milih yang mana, monggo, itu bebas. Namun kalau menggunakan Wisrawana, peran Wisrawana itu adanya di lakon Harjuna Sasrabau lahir. Hanya itu saja, di luar itu saya tidak nemukan. Tapi kalau Donopati itu panjang, bahkan sampai di lakon nanti Kembang Dewa Retno, Donopati juga masih muncul. Tuh. Jadi Donopati lahir dengan membawa suatu keistimewaan yang sangat banyak, bisa dikatakan sebagai seorang manusia sempurna. Namun untuk melengkapi ketidaksempurnaannya, dia nanti matinya oleh saudaranya sendiri. Dan Donopati diangkat menjadi raja di usia yang sangat muda. Ada sanggit yang menyebutkan 10 tahun, ada sanggit yang menyebutkan umur 16 tahun Donopati menjadi raja. Itu. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai lakon laire Donopati. Saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang mungkin kurang tepat atau menjadikan tidak berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.